Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Gunawan Setiadi, MPH. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang stem cell terapi. Tonton videonya sampai habis. Sel punca atau stem cell adalah sejenis sel dari mana semua sel lain dengan fungsi khusus dihasilkan. Di bawah kondisi yang tepat di dalam tubuh atau laboratorium, sel punca membelah untuk membentuk lebih banyak sel yang disebut sel anak. Sel anak ini menjadi sel induk baru atau sel khusus yang telah terdiferensiasi dengan fungsi yang lebih spesifik seperti sel darah, sel otak, sel otot jantung, atau sel tulang. Tidak ada sel lain dalam tubuh yang memiliki kemampuan alami untuk menghasilkan jenis sel baru. Dari mana sel induk berasal? Ada beberapa sumber dari sel punca. Satu, sel induk embrionik. Sel punca ini berasal dari embrio yang berumur 3-5 hari. Pada tahap ini, embrio disebut blastokista dan memiliki sekitar 150 sel. Ini adalah bentuk sel pluripoten yang berarti mereka dapat membelah menjadi lebih banyak sel induk atau dapat menjadi semua jenis sel di dalam tubuh. Fleksibilitas ini memungkinkan sel induk embrionik digunakan untuk meregenerasi atau memperbaiki jaringan dan organ yang sakit. 2. Sel induk dewasa. Sel punca ini ditemukan dalam jumlah kecil di sebagian besar jaringan dewasa seperti sumsum tulang atau lemak. Dibandingkan dengan sel punca embrionik, sel punca dewasa memiliki kemampuan yang lebih terbatas untuk memunculkan berbagai jenis sel tubuh. Sampai saat ini, para peneliti memperkirakan sel punca dewasa hanya dapat membuat jenis sel yang serupa. Misalnya, para peneliti berpikir bahwa sel punca yang berada di sumsum tulang hanya dapat menghasilkan sel darah. Namun, bukti yang muncul menunjukkan bahwa sel induk dewasa mungkin dapat membuat berbagai jenis sel. Misalnya, sel induk sumsum tulang mungkin dapat membuat sel tulang atau otot jantung. Penelitian ini telah mengarah pada uji klinis tahap awal untuk menguji kegunaan dan keamanan pada manusia. Misalnya, sel induk dewasa saat ini sedang diuji pada orang dengan penyakit saraf atau jantung. 3. Sel dewasa diubah untuk memiliki sifat sel induk embrionik. Para ilmuwan telah berhasil mengubah sel dewasa biasa menjadi sel induk menggunakan pemrograman ulang genetik. Dengan mengubah gen dalam sel dewasa, peneliti dapat memprogram ulang sel untuk bertindak serupa dengan sel induk embrionik. Teknik baru ini memungkinkan penggunaan sel yang diprogram ulang sebagai pengganti sel induk embrionik dan mencegah penolakan sistem kekebalan terhadap sel induk baru. Namun, para ilmuwan belum tahu apakah menggunakan sel dewasa yang diubah akan menyebabkan efek buruk pada manusia. Para peneliti telah mampu mengambil sel-sel jaringan ikat biasa dan memprogramnya kembali menjadi sel-sel jantung yang fungsional. Dalam penelitian, hewan dengan gagal jantung yang disuntik dengan sel jantung baru mengalami peningkatan fungsi jantung dan mampu bertahan hidup. 4. Sel induk perinatal. Para peneliti telah menemukan sel punca dalam cairan ketuban serta darah tali pusat. Sel punca ini memiliki kemampuan untuk berubah menjadi sel khusus. Cairan ketuban mengisi kantong yang mengelilingi dan melindungi janin yang sedang berkembang di dalam rahim. Para peneliti telah mengidentifikasi sel punca dalam sampel cairan ketuban yang diambil dari wanita hamil untuk pengujian atau perawatan. Prosedur ini disebut sebagai amniosintesis. Terapi sel induk adalah bentuk pengobatan regeneratif yang dirancang untuk memperbaiki sel-sel yang rusak di dalam tubuh dengan mengurangi peradangan dan memproduksi sistem kekebalan tubuh. Fenomena ini membuat terapi sel punca menjadi pilihan pengobatan yang layak untuk berbagai kondisi medis. Sementara terapi sel induk tidak selalu memberikan penyembuhan untuk kondisi ini.
Premisnya adalah membiarkan tubuh menyembuhkan dirinya sendiri dengan cukup baik untuk mengurangi gejala kondisi untuk waktu yang lama. Dalam banyak kasus, efek ini secara substansi dapat meningkatkan kualitas hidup pasien serta menunda perkembangan penyakit. Beberapa kondisi penyakit yang telah terbukti diuntungkan karena terapi stem cell antara lain 1. Osteoartritis lutut grade 1 dan 2. Osteoartritis lutut adalah gangguan sendi yang umum dijumpai, ditandai dengan rasa nyeri, krepitasi, dan morning stiffness atau kekakuan pada pagi hari pada sendi lutut. Osteoartritis dapat terjadi pada salah satu atau kedua lutut dengan bukti perubahan radiologis sendi lutut grade 1 atau 2. Untuk pasien-pasien yang memiliki indeks massa tubuh di bawah 30, dan mengalami nyeri sendiri yang tidak hilang dengan terapi non-farmakologis atau terapi farmakologis dengan analgetik, dapat dilakukan terapi implementasi sel punca. 2. Spinal cord injury atau cedera saraf tulang belakang. Memiliki insiden sebesar 15-40 kasus per 1 juta penduduk dunia. Gejala yang timbul karena SCI yaitu dapat menyebabkan kelemahan ekstremitas tangan dan kaki, kesemutan atau rasa baal, gangguan mengontrol BAB atau buang air kecil, gangguan pernapasan, kelumpuhan. Pada pasien yang mengalami spinal cord injury, dapat dilakukan implantasi sel punca. 3. Degenerasi diskus intervertebralis. Intervertebralis disc degeneration merupakan perubahan yang terjadi secara berkesinambungan pada diskus atau bantalan tulang belakang sampai menyebabkan keluhan nyeri. Kondisi ini terjadi salah satunya disebabkan oleh adanya proses degenerasi atau semakin bertambah usianya sehingga pada diskus degenerasi terjadi elastisitas dan sifat diskus intervertebra mengalami penurunan dan memicu keluhan nyeri. Penyebab dan pemicu dari degenerasi diskus yaitu A. Trauma atau cedera, B. Degenerasi karena proses alami penuaan, C. Beban pekerjaan yang berat terutama yang menimpa pada tulang belakang, D. Posisi tubuh yang tidak tepat, E. Obesitas, dan osteoporosis. Osteoporosis atau lebih dikenal dengan pengeroposan tulang dapat terjadi pada setiap orang. Adapun faktor risiko terjadinya osteoporosis yakni wanita terutama pasca menopause, pria perokok, riwayat osteoporosis pada keluarga, gaya hidup yang tidak aktif, usia yang tinggi atau tua, rendahnya kadar testosteron, konsumsi alkohol, bentuk tubuh kecil, kekurangan kalsium dan vitamin D, konsumsi steroid dan obat kejang, kondisi medis yang menghambat penyerapan kalsium. Keluhan atau masalah osteoporosis dapat diatasi dengan melakukan terapi sel punca, sehingga pasien mendapatkan manfaat yang nyata disertai peningkatan kualitas hidup. Kulit yang mengalami penuaan. Proses penuaan kulit merupakan proses fisiologis yang tidak dapat dihindari. Kulit merupakan bagian tubuh yang paling sering terpapar oleh faktor-faktor luar, terutama radiasi sinar ultraviolet. Dan karena terlihat oleh orang lain, sehingga akan mempengaruhi kehidupan sosial individu. Penuaan kulit intrinsik merupakan proses alami yang terjadi seiring bertambahnya usia, dipengaruhi oleh ras, jenis kelamin, genetika, hormon, dan sebagainya. Sedangkan penuaan kulit ekstrinsik dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dari lingkungan, seperti gaya hidup, polusi, serta terutama paparan sinar ultraviolet, yaitu photoaging. Dalam pemberian sekretome pada kulit dapat mengkondisikan mesensim pada kulit yang mengalami penuaan. Demikian sharing informasi tentang stem cell. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.